Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam program Bicara Sudut Pandang pemirsa Oku TV bersama saya Sri Agustati. Dan hari ini di studio kami sudah hadir Ketua Kormi Kabupaten Oku Timur, ada Dwi Sepa Prasetyo SPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, dipanggil saya Pak aja. Boleh. Iya, saya Pak. Sebelum kita berbincang-bincang pada program Bicara Sudut Pandang pada hari ini, Siap. kita mau ngucapin selamat dulu ya. Terima kasih. Karena beberapa waktu yang lalu, tepatnya 9 Februari. Ya, 9 Februari, Sepa resmi dilantik sebagai Ketua Pengurus Kormi Kabupaten Oku Timur. Iya, baik, kita kan coba langsung berbincang-bincang saja bersama Sepa di hari ini. Apa sih Kormi itu? Baik, Mbak. Kormi itu kepanjangannya Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang menaungi olahraga rekreasi. Kalau di KONI itu olahraga prestasi, kalau di Kormi itu olahraga rekreasi. Oke. Olahraga yang ringan-ringan. Olahraga yang ringan-ringan, sifatnya have fun, bersenang-senang, bergembira, dan di Kormi bakal menjadi sehat, bugar. Sehat dan bugar, tapi juga menyenangkan. Gitu kan? Iya. Baik, jadi itu untuk Kormi itu sendiri. Nah, bisa sedikit diceritakan terbentuknya Kormi itu sejarahnya seperti apa sih? Kalau sejarah Kormi pada dasarnya pada tahun 90, kalau nggak tahun 2000-an, itu pertama bernama FOMI, Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia. Pada tahun 2007 ada perubahan nama menjadi FORMI, Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Dan pada tahun 2020 itu oleh Kementerian Pemuda Olahraga dirubah menjadi KORMI, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Kalau FORMI dulu masuknya di bawah induk organisasi KONI. Nah, kalau sekarang sudah sejajar dengan KONI. Oke, jadi sudah berdiri sendiri, berdiri tidak sendiri, menginduk lagi tidak di menginduk. KONI. Iya. Jadi itu untuk sejarah dari KORMI itu sendiri. Nah, kenapa KORMI itu harus ada? Kenapa KORMI itu harus ada? Ini sangat penting untuk di masyarakat. Karena di KORMI ini kan olahraga rekreasi bisa membuat sehat, bugar, dan bergembira, ya kan? Nah, karena di dalam KORMI ini ada aktivitas senam, ya kan? Nah, ada aktivitas olahraga rekreasi yang menyehatkan, sehingga perlu ada KORMI di kabupaten kita ini. Apalagi nanti kita ada persiapan untuk kegiatan Fornas yang akan diselenggarakan di Palembang. Oh, Palembang sebagai tuan rumah gitu ya untuk Fornas itu tanggal berapa? Itu kalau tanggalnya sekitar awal Juli. Awal Juli. Iya. Awal Juli 2022. Seharusnya di 2021. Karena pandemi sehingga diundur di 2022 Juli. Baik, nah kita balik lagi ke Kormi Oku Timur. Baru dibentuk 9 Februari yang lalu, jadi benar-benar masih baru nih. Baru. Nah, dari 9 Februari sampai dengan saat ini, apa yang sudah dilakukan oleh kepengurusan Kormi? Banyak sudah yang dilakukan sebelum terjadinya Kormi di Kabupaten Oku Timur. Kita sudah ada banyak kegiatan yang sudah kita laksanakan melalui olahraga tradisional yang pada waktu tahun 2021 kemarin ada atlet kita dari Oku Timur, penggiat kita Egrang dan Ketapel
mewakili Oku Timur dan Provinsi Sumatera Selatan di tingkat nasional di Bangka Belitung. Jadi sebelum terbentuk sudah ada yang berangkat. Ada yang berangkat, gitu kan. Nah, pada Januari kemarin, tanggal 17 Januari, HUT Oku Timur, Pak Bupati menggalakkan olahraga tradisional, sehingga meminta kepada Portina melalui Kormi kita jalankan di 5 zona. Di 5 zona itu tujuannya untuk mencari penggiat olahraga tradisional itu. Dan banyak macam olahraga yang kita pertandingkan dari 5 zona itu. Dari 5 zona. Sampai dengan saat ini sebenarnya jumlah cabang di Kormi itu sendiri berapa banyak? Untuk di Inorganya, Indo Organisasi Kormi itu untuk saat ini baru 7. Nah, insya Allah akan bertambah lagi. Antusias masyarakat sudah mulai banyak yang ingin mengetahui apa itu Kormi, saya ingin bergabung. Iya, bisa dijelaskan dari 7 itu? 7, kalau 7 itu ada Portina, Persatuan Olahraga Tradisional, ada AKTI, Asosiasi Kungfu Tradisional Indonesia, ada KOSTI, Komunitas Olahraga Sepeda Ontel, sudah itu ada ASKI, Asosiasi Senam Kebugaran Indonesia, ada POKBI, senam juga, sudah itu ada ILD kalau nggak salah, sudah itu ada juga Pelangi. Pelangi itu layang-layang. Iya. Nah, dari ke-7 cabang ini, itu jenis-jenis olahraganya tuh diantaranya apa saja sih? Ada yang Portina itu olahraga tradisional, sifatnya ada panahan tradisional, ada egrang, ada dagongan, ada gobak sodor, sudah itu ada bakia, ada ketapel, ada 10 macam yang akan dipertandingkan nanti. Nah, kalau yang senam ini informasi ada senam poco-poco nanti. Nah, ini ada berita gembira nih untuk Oku Timur. Ada berita bagus terkait Vespati, olahraga panahan tradisional. Kita insya Allah ikut di Fornas nanti. Ini mendengar kabar informasi perwakilan Oku Timur ke provinsi. Ini katanya mendapatkan juara, informasi terakhir. Mudah-mudahan penggiat olahraga panahan tradisional ini bisa mewakili Sumsel ke Fornas nanti melalui penggiat dari Oku Timur. Amin, mudah-mudahan deh. Ya. Nah, tadi sudah sedikit menyinggung masalah Fornas yang akan dilaksanakan di 2 Juli 2022 mendatang. Ya. Persiapan dari Kormi Oku Timur sendiri. Persiapan dari Kormi Oku Timur saat ini lagi membentuk Inorga, Indo Organisasi. Sebanyak mungkin akan terbentuk di Oku Timur. Kalau untuk persiapan inilah masih kita bahas bersama Dispora, mengingat anggaran dasar rumah tangga Kormi belum ada, makanya kita harus koordinasi sama Dispora mencarikan solusi. Insya Allah kalau untuk persiapan atlet atau penggiat di lapangan sudah ada mulai yang melakukan aktivitas latihan. Oke, jadi sudah mulai banyak persiapan ya, dan mudah-mudahan nanti pada saat Fornas ini bisa mengikuti semua cabang. Nah, untuk Fornas sendiri berapa cabang? Fornas yang info terakhir sekitar 50 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Palembang. Mudah-mudahan Oku Timur minta doanya, dukungan masyarakat Kabupaten Oku Timur untuk mendukung Fornas dan mendukung kegiatan-kegiatan Kormi yang ada di Kabupaten Oku Timur. Baik. Nah, tadi disebutkan bahwa penggiat, atlet bagi Kormi itu disebut penggiat. Nah, penggiat Kormi ini sendiri ini lebih cenderung ke anak-anak muda biasanya. Ya. Nah, tapi yang terjadi bahwa saat ini permainan-permainan tradisional itu sudah sangat jarang sekali
dilakukan oleh anak-anak muda? Mungkin pengaruh teknologi, mereka lebih suka gadget, gitu kan, lebih suka games, barangkali di handphone mereka. Nah, ini upaya apa yang dilakukan oleh Kormi supaya mereka tertarik untuk melakukan olahraga tradisional? Baik, jadi langkah Kormi itu memberikan sosialisasi olahraga tradisional ke masyarakat. Contoh yang kayak di 17 Januari kemarin, kita buka stand di Blitar, di Kecamatan Blitar kita buka stand, kita siapkan egrang, bakia, airsoft gun, itu kan, tembak-tembakan masa lalu waktu kecil. Nah, itu banyak animo masyarakat dari usia SD sampai kalangan tua yang ikut main. Bahkan ada yang anak-anak penasaran, kalau saya belum bisa naik egrang, saya belum pulang Pak. Wah, itu berarti kan semangat, ya? Mulai semangat. Tinggal kita memberikan sosialisasi ke setiap kecamatan mungkin nantinya. Nah, pada dasarnya ya perkembangan gadget sekarang kan sangat luar biasa. Sebenarnya di gadget pun atau permainan game di HP itu sebenarnya bisa dimanfaatkan ketika itu difasilitasi dan dibatasi. Karena memang sudah ada perlombaannya juga. Tergantung kita membatasi anak-anak kita, generasi muda, untuk jangan sering atau diberi waktu. Dibatasi. Iya. Nah, untuk permainan tradisional sendiri, kalau tidak diperkenalkan, anak-anak juga mungkin tidak tahu. Seperti egrang tadi, gitu kan. Mungkin saat ini generasi milenial juga permainan apa itu? Gitu, contoh kayak layang-layang. Layang-layang ini kan di masyarakat kita sudah mulai jarang dipermainkan. Bahkan mungkin dulu di setiap toko atau warung itu biasanya ada jualan layang-layang. Nah, ini mungkin di satu desa, satu toko belum tentu ada yang jualan. Nah, ini nanti kita akan buatkan festival juga, gitu, biar ya mengenang masa lalu, memperkenalkan juga pada anak-anak ya tentang permainan layang-layang. Ya. Baik, jadi memang permainan tradisional ini perlu usaha yang cukup keras ya untuk mensosialisasikan ke generasi saat ini ya, karena seperti tadi yang disampaikan bahwa memang gadget lebih mendominasi gitu kan. Peran orang tua juga sangat penting ya untuk mengajak anak-anak mereka bermain dan lain sebagainya. Nah, dari Kormi sendiri, selain dari upaya sosialisasi, itu juga apakah ada hal-hal lain yang dilakukan? Untuk saat ini, hal-hal yang dilakukan di Kormi Kabupaten Oku Timur ini membentuk inorga-inorga itulah, Mbak. Iya. Baik, jadi memang membentuk induk-induk organisasinya ya, supaya lebih banyak lagi. Nah, untuk desa-desa sendiri, apakah mengajak para kepala desa, aparat-aparat di desa juga untuk turut mensosialisasikan? Untuk saat ini kami belum sampai terjun ke bawah, belum sampai terjun ke desa-desa. Insya Allah nanti akan kita galakkan kembali. Kalau bisa di setiap desa itu ada aktivitas olahraga tradisional, gitu. Nah, mungkin nanti akan kita bicarakan bersama Diskominfo juga bisa untuk mensosialisasikan bersama Dispora untuk menggandeng masyarakat agar animo olahraga tradisional atau olahraga rekreasi itu dikenal di masyarakat. Nah, untuk di tiap-tiap sekolah sendiri ini apakah juga akan digalakan untuk sosialisasi? Ya, ini sudah kami persiapkan. Kami akan membuat semacam kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk mencari penggiat-penggiat ini tadi. Akan kita sosialisasikan beberapa induk organisasi yang bisa diterapkan di masing-masing sekolah.
guna ya entah suatu saat nanti apakah akan dibuat event yang luar biasa oleh provinsi. Ya. Untuk Kormi Kabupaten sendiri, apakah ada persiapan untuk melaksanakan event di tingkat kabupaten? Insya Allah kita sudah nebeng di hari HUT Oku Timur. Ikut nebeng dalam arti karena anggaran kita belum ada, sehingga kita ikut pas acara HUT yang digiatkan oleh Pak Bupati. Sekaligus kita mencari penggiat. Nanti ketika sudah mendekati waktunya akan kita kumpulkan 5 zona ini tadi. Nah, kita pertandingkan kembali. Kemudian untuk mencari yang terbaik. Yang terbaik untuk mewakili Oku Timur. Untuk mewakili Oku Timur ya di tingkat yang lebih tinggi lagi. Baik, ya pemirsa Oku TV, ini bincang-bincang kita bersama Seva, Ketua Kormi Kabupaten Oku Timur. Kami akan kembali setelah yang berikut. Pemirsa Oku TV, balik lagi bersama saya Sri Agustati dan di Seva Prasetyo, Ketua Kormi Kabupaten Oku Timur. Baik, Seva tadi sudah cukup banyak perbincangan kita mengenai Kormi Kabupaten Oku Timur. Nah, kita kali ini lebih ke Fornas yang akan dilaksanakan pada 2 Juli 2022 mendatang. Tadi sudah sempat disebutkan ada beberapa langkah-langkah yang sudah dilakukan, persiapan-persiapan. Nah, untuk cabang olahraga yang diandalkan sendiri dari Kabupaten Oku Timur untuk mengikuti Fornas apa? Kalau andalan kita di olahraga tradisional, karena mengingat kita sudah pernah mewakili provinsi. Nah, insya Allah Egra, Ketapel, Dagongan, mudah-mudahan bisa mewakili. Dan panahan, panahan tradisional. Ini penggiat kita udah mulai banyak nih panahan. Ini dilatih oleh Pak Eca, adik kakak dari Pak Bupati kita. Beliau yang melatih untuk panahan tradisional. Di Oku Timur. Baik. Nah, untuk penggiat panahan dan juga penggiat tradisional ini sendiri optimis bisa memberikan yang terbaik? Insya Allah kita memberikan yang terbaik untuk demi mengharumkan nama kabupaten kita maupun provinsi. Iya. Nah, di tingkat provinsi sendiri, ini Ibu Sasa. Kalau di provinsi, ketua Korminya Ibu Hajah Samantha Tiffany Bebas MIB selaku ketua Kormi Provinsi Sumatera Selatan. Iya. Ide-ide beliau sangat luar biasa, karena antusias beliau juga luar biasa. Dengan acara Fornas yang mepet, beliau mampu untuk menggalakkan di 17 kabupaten kota ini. Untuk saat ini Ibu Sasa lagi keliling untuk pelantikan, sekaligus memberikan sosialisasi Fornas kepada kabupaten-kabupaten yang akan dilantik. Jadi sangat luar biasa, muda, energik Ibu Sasa. Baik, untuk Kormi di Sumatera Selatan sendiri, apakah 17 kabupaten kota itu sudah melakukan pelantikan kepengurusan? Untuk saat ini, kalau informasi terakhir ada 7 kabupaten kota yang sudah dilantik, tetapi yang lainnya sudah ada mandat dari Kormi provinsi. Kalau melihat, karena harus ada percepatan Fornas ini. Nah, yang menarik di Fornas 6 ini melibatkan banyak masyarakat juga nanti. Makanya Ibu Sasa kemarin datang ke Oku Timur untuk memberikan sosialisasi, untuk minta dukungan kepada masyarakat. Jadi dengan mengadakan kegiatan senam tradisional gitu olahraga tradisional
profesional ya. Selain mensosialisasikan juga memperkenalkan. Oke, baik, dan terakhir Seva, ini pesan dan harapan buat masyarakat Oku Timur. Pesan dan harapan untuk masyarakat Oku Timur, mari kita sukseskan bersama Fornas 6 yang akan dilaksanakan di Palembang. Untuk mendukung kegiatan itu, saya harap dari masyarakat bisa membantu Kormi Kabupaten Oku Timur untuk mensosialisasikan olahraga-olahraga rekreasi. Apa saja olahraga rekreasi itu nanti akan kita sebarluaskan melalui media, baik dari Diskominfo ataupun dari Instagram Kormi Kabupaten Oku Timur. Baik, terima kasih Seva untuk waktu yang sudah diberikan. Dan pemirsa Oku TV, inilah akhir dari perbincangan kita dalam program Bicara Sudut Pandang pada hari ini. Saya Sri Gustati mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.